Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenes Ranwati Dianastiti dengan NIM 2206010043. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya mengenai ikhtisar keuangan pada PT Indofood Indonesia TBK periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Nuning Mulatsi SE MSI. Pada pertama-tama saya akan membahas mengenai profil PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 1990. Dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma, seiring perkembangannya, perusahaan ini telah berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur Tbk dan menjadi pemain utama dalam industri makanan, nasional maupun internasional. Kantor pusatnya berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower pada Jakarta. Indofood dikenal sebagai perusahaan dengan model bisnis Total Food Solution, yang berarti mereka mengelola seluruh rantai produksi pangan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai produk. Produk apa aja sih yang sudah dikeluarkan oleh PT Indofood? Produk-produk PT Indofood mencakup kategori yang sangat luas. Yang pertama, seperti mie instan, susu, snack food, bumbu, saus, tepung, ataupun gandum, dan juga minuman. Seperti gambar yang sudah saya sajikan, terdapat merek mie instan seperti Indomie, Supermie, Sari Mie Gelas, Sakura, Popmie, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada analisis interpretasi data keuangan pada tabel tersebut, yaitu ikhtisar data keuangan penting dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditampilkan, yaitu yang pertama, ada return on asset atau ROA dan net income. Analisisnya yaitu ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Total aset yang dimiliki, nilai ROA perusahaan sempat menurun pada tahun 2022, bisa kita lihat di 5,1%, namun kembali meningkat hingga di angka 6,7% pada tahun 2024. Untuk interpretasinya yaitu kinerja efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba semakin baik pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan manajemen aset yang efektif, profitabilitas yang lebih kuat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, di sini ada return on asset sampai EBIT, yaitu analisisnya adalah ROA berdasarkan EBIT menunjukkan kemampuan operasional perusahaan sebelum pajak dan bunga. Angka ini konsisten di atas 10% dan meningkat signifikan menjadi 11,9% pada tahun 2024. Untuk interpretasinya yaitu efisiensi operasional meningkat, menandakan perusahaan mampu mengendalikan beban operasional dan menghasilkan pendapatan operasional yang baik tanpa tergantung pada pembiayaan eksternal. Kemudian yang ketiga, di sini ada return on equity, yaitu analisisnya ROE menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Terjadi penurunan pada tahun 2022 namun kembali meningkat hingga di angka 12,5% pada tahun 2024. Untuk interpretasinya yaitu peningkatan ROE menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja manajemen dan mengelola modal pemegang saham secara produktif. Perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan ekuitas untuk memperoleh laba. Kemudian yang keempat ada current ratio. Untuk analisisnya di sini rasio lancar terus meningkat dari 1,34 di tahun 2021 menjadi 2,15 di tahun 2024. Untuk interpretasinya likuiditas perusahaan sangat baik dengan rasio di atas angka 2. Perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menandakan manajemen kas dan piutang yang efektif. Kemudian yang kelima di sini ada liabilities to asset ratio. Untuk analisisnya, rasio kewajiban terhadap aset berada di kisaran 0,44 sampai dengan 0,51 menunjukkan komposisi utang terhadap aset cukup stabil. Untuk interpretasinya, sekitar 46% perusahaan yang dibiayai oleh utang pada tahun 2024, sisanya oleh ekuitas. Ini menandakan struktur pemodalan yang sehat dengan tingkat resiko finansial yang terkendali. Kemudian di sini yang keenam ada liabilities to equity ratio, yaitu untuk analisisnya rasio ini menurun secara konsisten dari 1,05 di tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2024. Untuk interpretasinya, menurunnya rasio ini menunjukkan ketergantungan terhadap utang semakin kecil dan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas, struktur modal yang kuat, dan resiko kebangkrutan semakin rendah. Dan yang terakhir, yang ketujuh di sini ada gearing ratio gross. Untuk analisisnya yaitu rasio gearing relatif stabil di kisaran 0,6 sampai 0,7. Untuk interpretasinya tingkat leverage moderate menunjukkan perusahaan masih memiliki ruang untuk
pendanaan eksternal tanpa membahayakan stabilitas finansial. Dan yang terakhir di sini ada yang ke-8, yaitu gearing ratio. Analisisnya adalah rasio gearing net harus terus menurun hingga mencapai angka 0,29 pada tahun 2024. Untuk interpretasinya tersendiri, penurunan ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam mengelola utang bersih terhadap ekuitas, likuiditas tinggi, dan arus kas positif, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Kemudian di sini ada grafik ikhtisar keuangan PT Indofood Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai 2024 yang menunjukkan perkembangan kinerja keuangan perusahaan melalui 5 rasio utama, yaitu ROA, ROE, current ratio, liabilities to asset, dan gearing ratio. Secara umum, kinerja keuangan Indofood mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2022 yang menunjukkan penurunan profitabilitas ROA dan ROE, namun kembali membaik hingga tahun 2024. Peningkatan current ratio menandakan kondisi likuiditas perusahaan semakin kuat, sementara liabilities to asset yang sempat turun kemudian naik kembali, menunjukkan adanya perubahan strategi pendanaan antara utang dan aset. Gearing ratio yang relatif stabil mencerminkan struktur modal PT Indofood tetap sehat dan resiko keuangannya rendah. Dengan demikian, grafik ini menggambarkan kemampuan PT Indofood dalam menjaga stabilitas keuangan dan efisiensi operasional meskipun sempat menghadapi tekanan pada pertengahan periode analisis. Di sini ada kesimpulan untuk keseluruhan pada tahun 2020 hingga 2024, yakni yang pertama ada profitabilitas. Rasio return asset atau ROA dan return on equity atau ROE menunjukkan tren fluktuatif namun tetap positif. ROA mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar di angka 5,1% yang mengindikasikan tekanan efisiensi penggunaan aset, tetapi berhasil kembali meningkat hingga di angka 6,7% pada tahun 2024. Sementara itu, ROE sempat turun pada tahun 2022 di angka 10,2% dan kembali naik dengan angka 12,5% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham semakin membaik. Kemudian yang kedua di sini ada likuiditas. Current ratio meningkat signifikan dari 1,37 pada tahun 2020 menjadi 2,15 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin kuat. Rasio di atas angka 2 menandakan posisi kas dan aset lancar perusahaan sangat sehat. Kemudian yang ketiga ada struktur modal dan solvabilitas. Rasio liabilities to asset stabil di sekitar angka kurang lebih 0,46 sampai 0,51 menandakan bahwa proporsi pendanaan melalui utang masih terkendali dan tidak berlebihan. Liabilities to equity ratio juga menurun dari angka 1,05 pada tahun 2020 menjadi 0,85 pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan struktur pemodalan dengan ketergantungan yang menurun terhadap utang. Kemudian yang kelima terakhir ada leverage. Gearing ratio net menurun tajam dari 0,45 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2024, mengindikasikan risiko keuangan yang semakin rendah serta strategi pendanaan yang semakin lebih konservatif. Baik, maka di sini ada saran, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat profitabilitas melalui inovasi produk, optimalisasi biaya produksi, serta penguatan strategi pemasaran agar dapat mempertahankan margin laba yang kompetitif di tengah dinamika industri pangan. Selain itu, PT Indofood perlu memanfaatkan likuiditas yang tinggi secara optimal, misalnya dengan melakukan investasi strategis pada lini bisnis yang potensial, memperluas pangsa pasar ekspor, atau mengembangkan teknologi digital dalam rantai pasok guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Dari sisi struktur keuangan, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan pendanaan eksternal agar solvabilitas tetap terjaga tanpa melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan menerapkan kebijakan lindung nilai atau hedging untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku serta nilai tukar. Dengan langkah-langkah tersebut, PT Indofood dapat mempertahankan posisi sebagai perusahaan pangan terkemuka yang memiliki kinerja keuangan sehat, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.